Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Membahas bicara mengenai psikologis terus ya kita akhir-akhir ini, karena kesehatan mental menjadi faktor yang lagi dicari sama seluruh masyarakat saat ini, dan mereka juga bertanya-tanya, kenapa sih dengan diriku banyak banget juga yang chatting ke aku nih butuh bantuan banget psikologis. Hampir rata-rata persoalan yang saya lihat, persoalannya adalah kamu kayak kehilangan jati diri ya. Kemudian juga banyak banget yang kebingungan dengan persoalan keluarga. Banyak juga kasus-kasus yang kamu bingung mau menuju kemana kamu ingin melangkah untuk mencapai mimpimu. Kemudian juga kamu kayak krisis identitas. Nah, kali ini aku ngebahas sesuatu hal yang menurut aku mungkin dipertimbangkan untuk dirimu, untuk bisa menganalisa persoalannya sebenarnya jangan-jangan dari sini nih gitu loh. Karena hasil survei data, Indonesia memiliki peringkat nomor 3 yang fatherless dari seluruh dunia. Itu artinya hubungan dengan ayah di Indonesia karena patrial mungkin, sehingga mengakibatkan anak dengan ayah tuh nggak begitu dekat. Dan kenapa ya? Apa penyebabnya? Kita akan ngobrol bersama seorang tokoh yang saya anggap ini paling tepat untuk saya tanyain mengenai hal ini dan bagaimana solusinya yang beliau pernah alami, sehingga kok tidak ada membalas dendam ya kepada kehidupannya saat ini. Karena rata-rata persoalan orang kalau punya pengalaman dengan ayah yang buruk, itu akan menjadi seorang ayah yang tidak baik juga. Nah, bagaimana bisa memutus perspektif tersebut secara psikologis dan menjadi hangat dan hasilnya begitu optimal. Bersama saya Bang Andi Noya. Halo. Selamat pagi. Terima kasih Bang udah berkenan untuk berada di podcast kita, berada di YouTube kita, karena memang pembahasan kita syarat dengan psikologi. Tapi memang prihatin ya Bang ya, karena banyak persoalan akhir-akhir ini, narkoba lah jadi tinggi. Kemudian anak-anak Indonesia juga Gen Z lah yang kehilangan pekerjaan. Kementerian bingung, Kementerian Tenaga Kerja, kok generasi Z ini banyak banget yang belum bekerja. Kemudian self conceptnya mereka juga rendah, karena banyak yang konseling ke aku tuh persoalannya adalah masalah self concept gitu loh. Nah, kemudian juga identitas diri yang mereka tuh banyak akhirnya lari ke barat-baratan, tapi mereka tidak mempertahankan Indonesia. Self conceptnya mereka rendah banget. Nah, menurut aku sih secara psikologis ada pengaruh nih sama hubungan anak dengan ayah. Nah, Abang bisa ceritain gak sih bagaimana Abang mendidik anak saat ini? Karena ada sebuah statement yang menarik buat aku yang Abang pernah sampaikan, bahwa beribu-ribu bunga diberikan kepada seseorang yang kamu cintai, tapi percuma kalau orang tersebut sudah tiada. Kalau kalian masih punya ibu, masih punya ayah, dan ibu, tunjukkan cinta kasihmu ketika mereka masih hidup. Jangan take it for granted bahwa ibuku tahu aku mencintai dia, atau marah-marah atau merasa nanti kita minta maaf dan selesai. Enggak. Kita nggak tahu Tuhan akan panggil kita kapan, apakah ibu duluan atau kita duluan. Tapi ketika kita berpisah dengan suasana hati yang tidak baik, itu akan jadi penyesalan seumur hidup yang kalian tidak bisa tebus walaupun kalian menabur segunung bunga di atas pusara orang tua kalian, atau menangis membanjiri pusara orang tua kalian. Udah nggak ada artinya lagi. Justru tunjukkan cinta kasih kalian ketika orang tua kalian masih hidup. Nah, bagaimana related antara peristiwa yang Abang alami dengan pola Abang mengasuh anak-anak yang luar biasa, mereka bisa berkembang menjadi dirinya sendiri? Seperti apa nih Bang? Panjang ya pertanyaan saya. Iya. Mewakili semua. Mewakili semua pertanyaan. Bisa diceritain Bang, bagaimana Abang bisa akhirnya keluarin statement itu? Konteks menabur bunga di atas pusara itu kaitannya dengan episode The Colors of Mothers ya, yang waktu itu kami angkat topik ini di Kick Andy Goes to Campus. Kenapa begitu? Karena aku hanya ingin mengingatkan anak-anak muda yang masih memiliki apakah ibu, apakah tinggal ayah, atau masih lengkap ibu dan ayah. Kamu jangan take it for granted bahwa orang tuamu akan berumur panjang. Kamu jangan take it for granted bahwa orang tuamu itu pemaaf, sehingga kamu mengabaikan perasaan mereka, atau perasaan ibu atau perasaan ayahmu. Jangan berantem sama orang tua.
Karena kalau hari itu adalah hari terakhir dia, maka kamu akan menyesal seumur hidup yang tidak bisa kamu perbaiki. Percuma segunung bunga yang kamu tabur di atas pusara orang tuamu dan air mata yang membanjiri pusara itu udah percuma lah. Karena harusnya kamu lakukan itu ketika orang tuamu masih hidup. Tunjukkan kasih sayangmu ketika orang tua masih hidup. Gitulah intinya. Perasaan tidak damai, tidak tenang. Ya namanya anak-anak kan suka berantem. Ketika teman-teman lain dibela oleh ibunya, dibela oleh bapaknya, aku nggak punya siapa-siapa yang membela. Jadi aku harus berjuang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupku. Ya, kekurangan kasih sayang itu terasa sekali ketika kita kecil. Kok aku merasa nggak dicintai, aku merasa kekurangan kasih sayang. Nah, memang banyak anak-anak yang lahir dari keluarga broken home, itu yang kemudian marah pada keadaan, ya, kemudian salah memilih teman bergaul, dan akhirnya kemudian terjerumus pada tadi yang Mbak Popi jelasin, narkoba, seks bebas, kriminal. Umur 13 tahun aku pindah ke Papua, bertemu dengan ayahku. Nah, namanya di daerah berbanding Surabaya, kota besar, tingkat kompleksitasnya kan lebih rendah. Di Papua kami lebih banyak bermain, ya, walaupun ada juga perkelahian di sana, tapi relatif lebih damai, lebih aman, main bola, sesuatu yang positif. Nah, untungnya aku tumbuh berkembang di daerah, di Papua. Kalau saja aku hari itu berada di Surabaya, lain ceritanya, karena bahkan pada saat sebelum aku berangkat ke Jayapura, aku berteman dengan sekelompok anak-anak nakal, namanya Robur. Robur itu rombongan Bumi Harjo. Itu dekat Wonokromo. Anak ini nakal, tanda kutip ketua geng kecil. Kami itu suka mencuri. Mencuri itu mencuri burung dara, mencuri mangga angkatan laut di sana dekat Loji. Loji itu perumahan. Bukan untuk dimakan, untuk dijual. Jadi mencurinya itu berdos-dos. Mencuri burung dara itu sudah jadi kebiasaan kami. Aku pernah ditembak senapan angin sampai bolong di kaki. Terus kemudian kami juga mencuri pisang hasil kebun orang. Di sana ada perumahan angkatan laut yang ada lahan ditanamin pisang, dan kami potong pisangnya, kami tanam supaya cepat matang dan dijual. Anak-anak ini anak-anak nakal. Dan kami suka mencuri barang-barang orang-orang kaya yang pagarnya terbuka, apakah itu otopet, zaman dulu ada otopet, bola basket, ada sepeda, itu kami curi. Siang hari biasanya dulu ada siesta, yaitu orang-orang beristirahat, pulang kantor tidur. Zaman itu tahun 72, 73, 74 kira-kira begitu. Orang tidur siang? Tidur siang, zaman dulu begitu. Kok bisa ya? Nah, tidur itu semua orang, kan pendidikan Belanda dulu, peninggalan Belanda. Jadi orang di Indonesia kalau pulang kerja tidur? Jadi kerja pagi, nanti jam makan siang pulang, istirahat di rumah, gitu. nanti sore kembali lagi kerja. Jam berapa balik ke kantor? Itu bisa jam 2 ya. Jadi mereka punya waktu istirahat dan tidak boleh diganggu. Oh gitu. Nah, itu waktu yang harus dipakai untuk istirahat. Nah, pada saat istirahat itu biasanya kesempatan kami untuk mencuri barang-barang. Emang di Belanda gitu aturannya ya? Untuk pemerintahan Belanda mengatur kita dulu seperti itu. Di Solo terakhir aku lihat masih ada itu tidur dulu. Siang, ya? Jadi iya, siesta itu. Mungkin bagus juga kali ya buat kesehatan mental ya. Harusnya bagus, tapi kondisi dulu kan nggak kompleks ya. Ini mah udah bisa macam-macam. Nah, oke, kembali lagi Bang. Terus udah gitu, kok berani mencuri di komplek angkatan laut? Itu kan berisikonya tinggi banget. Berisiko, karena terus nggak mikir itu pada waktu itu? Mana ada pikiran seperti itu. Buat anak-anak kan nggak ada pertimbangan selain merasa kalau ada hasilnya, ada uang dibagi ke kami. Tetap aja ketua geng ini yang paling besar. Nggak semua orang beruntung menjalani perjalanan hidup seperti aku, ada jadi nggak bisa dijadikan solusi untuk keluar dari persoalan keluarga broken home. Oke. Nah, terus kok bisa terpikir ke Papua itu bisa terhubung dengan ayah tuh bagaimana? Jadi ayahku masih punya hubungan dengan ibu kan, paling tidak dia tanya anak-anak dan seterusnya. Nah, sampai satu titik dia lihat ibuku kewalahan karena harus ngurus 3 anak, sementara penghasilan kurang. Kami masih tergantung dari bantuan nenek. Nah, akhirnya ayahku bilang, udah yang kecil ikut aku aja. Maka 15 hari lah aku dititipkan ke ABK untuk sampai di Jayapura.
ABK naik apa tuh? ABK itu anak buah kapal. Naik apa? Naik kapal. Naik kapal? Iya, 15 hari di laut. Papua, Masya Allah. Zaman dulu kan, itu kapalnya kapal penumpang dan barang, jadi campur aduk. Terus kok mau gitu tiba-tiba kan punya komunitas ya, punya apa namanya, punya teman-teman yang banyak, kemudian kok mau berangkat ke Papua? Nggak ada pilihan, ini perintah ibuku kan. Oh jadi benar-benar Kamu harus ikut ayahmu. itu gak ada no nego? Iya. Anak kecil. Oh, oke. Zaman dulu kita nggak punya privilege untuk mau atau tidak mau, harus mau. Ini masalah bisa makan atau tidak makan. Oke. Jadi bukan anak lagi seneng-seneng, kamu mau nggak ikut bapakmu? Kamu nggak ada. Nggak ada. Kamu tanggal sekian berangkat ke Jayapura ikut ayahmu. Nggak ada nego. Nggak ada. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang ini kan umur ya pra-remaja itu kan pra-remaja ya. 13 tahun. Ya, itu boleh bernego untuk sebuah keputusan. Zaman dulu ini ingat, ini tahun 72-73an ya. Oke. Orang tua otoriter. Tidak ada dialog. Walaupun nanti aku bertemu dengan ayahku yang sangat demokratis. Oke. Nah, terus akhirnya berangkat Ketemu 15 hari. ayah dalam kondisi udah tua sakit-sakitan. Apa perasaan pertama kamu? Aneh, karena pertama yang aku bayangkan seorang ayah yang masih gagah gitu ya. Kedua, aku berpikir bahwa dari kemiskinan yang satu aku akan keluar. Ternyata pindah ke kemiskinan yang lain. Karena ayahku di sana tukang betulin mesin tik. Jadi pertama turun dari kapal dibawa ke rumah, itu rumah bedeng nempel ke, masih ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah utama. Jadi kami tinggal di sebuah bedeng dari triplex, bawahnya tanah, atasnya seng, bolong-bolong jadi banyak nyamuk. Terus hanya ada 2 dipan atau tempat tidur di situ, ayahku dan aku, plus dikasih kelambu yang sudah banyak bercak darah lah karena orang nempel nyamuk. Karena nyamuk bebas masuk, kalau itu ditutup itu sama di dalam oven kami, panasnya nggak ketulungan. Nah, aku pertama kali kaget melihat keadaan itu. Jadi keadaannya bahkan lebih buruk daripada keadaanku bersama ibu. Tapi aku sudah di Jayapura. Di satu sisi aku senang bahwa aku punya ayah. Lepas dari imajinasiku tentang ayah itu berbeda dengan kenyataan. Ayahku udah sakit-sakitan, udah tua. Nah, tapi aku beruntung dalam waktu dimana aku bertemu ayah dan dia meninggal, kami hubungannya sangat dekat. Karena kami tinggal di satu ruangan, pernah pindah ke satu tempat yang lebih baik. Satu kamar kami sewa dari orang yang punya rumah. Terus kemudian ada waktu di mana ibuku mulai datang, atau ada rencana rekonsiliasi. Oh, bagus dong. Ibuku datang, tapi nggak lama kemudian ayahku meninggal. Oh. Jadi masa di mana aku bersama ayah itu adalah masa yang paling berharga untuk menemukan role model. Karena ternyata ayahku pertama orangnya penggembira. Dia selalu mengatakan, kita ini udah miskin, kalau kita menangisi meratapi nasib kita, keadaan akan lebih buruk. Jadi kita nikmati aja kemiskinan ini. Nah, jadi aku belajar dalam situasi apapun, ya sudah, kita ikhlas, kita terima, dan kita nggak boleh bersedih, gitulah. Kedua, perjuangan. Dia udah sakit-sakitan, udah ini, tapi dia tetap berjuang sebagai kepala rumah tangga. Jadi dia kerja menawarkan jasa dari satu kantor ke kantor yang lain. Jadi di dalam tasnya itu aku ingat apa isinya. Karena tasnya itu tas kulit imitasi yang sudah mulai robek-robek gitu ya. Di dalamnya itu obeng, tang, solder, minyak tanah, bensin, kapas, timah untuk solder, kaleng bekas, semir sepatu. Karena dia harus bakar itu dengan kapas untuk soldernya. Zaman dulu belum ada solder listrik ya. Dia datang dari kantor ke kantor menawarkan jasa itu. Nah, aku lihat perjuangan yang luar biasa. Kedua, dia itu sangat demokratis sebagai ayah. Aku melihat bagaimana dia menghargai pandanganku, pendapatku. Kami kalau ngobrol, dia mendengarkan, dia memberikan saran, dan kami tidak ada gap antara ayah dan anak. Nah, jadi ayahku seperti itu. Aku juga pernah kaget ketika aku mau bantu dia kan udah tua, nggak bisa pegang obeng lagi, tang terlalu aku mau bantu, dia bilang jangan sentuh mesin ini. Aku bilang kenapa? Karena dia baru sadar belakangan. Aku dulu marah kenapa dibantu nggak mau.
ternyata dia menjauhkan aku dari mesin teks supaya aku tidak mengikuti jejaknya. Dia bilang, kamu belajar, nggak usah ikut campur di sini. Karena dia nggak mau kalau aku pintar, jangan-jangan aku melanjutkan pekerjaan orang tua. Jadi dia menjauhkan aku dari pekerjaan itu. Mungkin dia menganggap bahwa pekerjaan ini tidak punya masa depan. Karena satu hari, ini masa transisi dan aku pernah menuliskannya jadi ide cerpen ya, tentang kematian seorang tukang betulin mesin tik, montir mesin tik. Kenapa? Jadi karena kami tinggal di satu ruangan bersama, dan itu penuh dengan tumpukan mesin tik yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi kan, jadi barang-barang bekas di situ. Satu malam ayahku, waktu aku malam-malam ini jam 3 pagi, aku mau ke kamar kecil, mau kencing gitu, aku kaget lihat ayahku lagi berdiri di depan sebuah mesin tik. Mesin tik ini adalah mesin tik listrik. Jadi ini terjadi transisi teknologi. Ayahku kayaknya lagi melihat gitu jam 3 pagi. Aku kaget kan, begitu ayahku tahu aku bangun, dia pura-pura sibuk terus dia tidur lagi. Dia nggak mau nunjukin sama sekali ya? Nah, aku nggak tahu apa yang terjadi. Belakangan baru aku bisa memahami. Jadi hari itu ayahku sedang gundah karena dia tidak bisa membetulkan atau memperbaiki mesin tik listrik yang kalau dulu dicolok ter gitu kan. Jadi semi komputer. Nah itu dia udah nggak mampu. Jadi itu sebenarnya masa atau hari di mana ayahku tahu dia tidak akan mampu lagi bekerja di bidang ini karena dia udah nggak ngerti. Karena dia dulu manual kan mesin tiknya. Nah itu pengalamanku dengan ayah. Nah kembali ke konteks, kenapa aku sampai bilang percuma kamu menabur segunung bunga di atas pusara orang tuamu atau menangis dengan air mata yang membanjiri pusara orang tuamu, karena tidak akan berguna lagi ketika hari kematian ayahku. Nah yang terjadi adalah ibuku waktu itu sudah mulai sudah datang untuk rekonsiliasi. Kami tinggal di sebuah sebenarnya losmen, kami sewa kamarnya, kami hidup di situ. Tapi apa perasaan pada saat bergabung lagi? Di situ ada ayah dan ibu yang rencana mau balik. Aku melihat kalau sekarang dewasa ini ya, sebenarnya agak sulit buat mereka untuk saling menyesuaikan. Masing-masing punya kehidupan sekian lama, bersatu aneh. Karena ibuku kurang bisa memahami karakter ayahku, mungkin karena perkembangan dan pertumbuhan. Ayahku kadang-kadang melihat ibuku, jadi itu sebenarnya masa-masa awal, jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Setelah berpisah sekian lama, ada penyesuaian yang dalam kondisi penyesuaian ayahku meninggal. Jadi aku belum bisa menyimpulkan apakah mereka akan bisa bersatu kembali atau tidak. Tapi ada perasaan apa pada saat mereka kumpul bersama gitu? Satu sisi aku senang, tapi di lain sisi aku merasa belum menyatu mereka, gitulah. Masih ada problem. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan akhirnya mereka bahagia peluk-pelukan, ini enggak, belum sampai ke sana. Jadi aku belum bisa merasakan kehadiran dua orang tua dalam keluarga ini membuat aku bahagia. Masih ada persoalan ya. Dua orang bersatu kembali itu tidak membuat anak itu bahagia? Belum. Karena ini waktunya terlalu singkat sampai ayah pergi. Ya, jadi aku nggak bisa simpulkan apakah itu berhasil atau tidak. Karena belum sana ya. Belum. Cuman ada perasaan bahagia, ada. Senang sama bahagia harus didefinisikan. Senang itu ya perasaan kita senang sekali punya dua orang tua. Bahagia lain lagi, bahagia pasti lebih dalam lagi dari itu kan. Belum sampai ke situ. Jadi masih senang punya orang tua, belum bahagia orang tua bersatu. Berarti ini gambaran juga ya untuk anak yang orang tuanya berpisah. Perasaan anak itu pasti senang pada saat orang tuanya ada. Pasti senang, tapi kalau orang tua bersatu kembali tapi bertengkar, ya itu penderitaan baru buat anak. Lebih baik jangan. Kalau bersatu untuk kemudian bertengkar. Untung ayah ibuku tidak sampai bertengkar, tapi belum kelihatan harmonis. Ya, sehingga aku senang tapi belum bahagia. Belum. Bisa aja kalau itu dilanjutkan kami bahagia.